Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Tugas di Perbatasan Kampung Makhluk Halus bagian 3. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Setelah diobservasi beberapa jam, aku memilih untuk pulang saja. Karena menurutku ini sia-sia saja. Biaya terus berjalan. Karena itu rumah sakit swasta yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Sementara aku tetap sakit. Demikian pikirku. Masih di rumah sakit, sekitar jam 5 subuh, istriku yang seorang tenaga medis memang tidak pernah percaya dengan hal lain selain ilmu medis. Mulai terlihat putus asa. Bukan tanpa alasan, ia mulai bingung. Semua cara medis sudah dilakukan, namun sama sekali tidak ada perubahan. Aku terus menjerit karena sakit. Akhirnya istriku menelepon letingku yang saat terakhir aku bertugas bersamanya. Setelah sharing dengan letingku, ia menyarankan agar aku dibawa ke daerah tersebut, daerah di mana lokasi aku bertugas kemarin, untuk berobat kampung kepada seorang ustadz di sana. Setelah keluar dari rumah sakit dan dalam perjalanan pulang ke rumah, terdengar suara ponselku berdering lagi dan dilihat oleh istriku. Ternyata itu letingku yang menelepon. Telepon diangkat oleh istriku karena memang sejak aku sakit, aku tak mampu lagi untuk hal lain. Untuk menahan rasa sakit saja, aku sudah tak kuat. Tapi bukan kuat makruf ya, supir pice. Lanjut cerita. Letingku menelpon bermaksud agar segera aku dibawa ke sana. Dan ia sudah menunggu di rumah ustadz yang dimaksud. Mendapat saran itu, tanpa berpikir ini dan itu lagi, kami langsung berbelok arah meluncur menuju daerah tersebut dengan jarak tempuh lumayan jauh. Kira-kira 90 km dari kota Pekanbaru. Singkat cerita, setibanya di tempat tujuan, sudah banyak rekanku menunggu dan aku langsung ditangani oleh Pak Ustadz. Kira-kira 3 jam aku di rumah Pak Ustadz. Aku meminta pulang, walau Pak Ustadz mengatakan jika aku harus menginap. Jujur, saat itu aku merasa tidak suka kepada semua orang yang tidak aku kenal. Sangat bertentangan sekali dengan sifat aku yang mudah dekat dan akrab dengan siapapun. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Ustadz mengizinkan aku pulang. Sempat beliau berkata kepada abang iparku, jika perlu bantuan, telepon saja beliau. Jam 9 malam, kami tiba di rumah. Kondisiku terasa semakin parah. Bermacam obat medis, air doa, ramuan semua masuk ke dalam tubuhku. Tapi semuanya tak berarti. Yang aku inginkan saat itu hanya satu. Segerakanlah ambil aku ya Allah. Jika memang sudah saatnya, aku harus menghadapmu. Karena aku sudah tidak kuat lagi. Entah itu benar atau hanya halusinasiku saja. Saat itu aku melihat Bapak dan Umi serta bapak mertuaku yang telah tiada berada di dekatku. Dari raut wajahnya mereka terlihat begitu sedih
melihat kondisiku saat itu. Wallahu a'lam. Menurut cerita adik iparku yang bernama Surya, ketika aku tengah parah, aku terus berteriak, menjerit, hingga aku benturkan kepalaku ke dinding secara terus-menerus. Ya memang saat itu aku tidak ingat lagi. Jam 12 malam tiba-tiba saja ibu mertuaku menelpon istriku. Namun istriku sengaja tidak mau mengangkatnya dengan alasan istriku tidak mau ibunya tahu jika aku tengah sakit keras. Namun beliau terus menelpon dan akhirnya diangkat. Mungkin yang namanya orang tua pastinya akan mendapat firasat jika terjadi sesuatu kepada anaknya. Walau aku sebagai menantunya, aku memang sangat dekat dengan beliau. Di telepon beliau menanyakan kabarku dan dengan terpaksa akhirnya istriku memberitahukan jika aku tengah sakit keras serta menceritakan perihal sakitnya yang aneh. Mendengar berita jika aku sakit, beliau sangat terkejut bahkan menangis. Beliau meminta agar saat itu juga membawa aku pulang ke kampung untuk diobati di sana. Tanpa persiapan yang matang, jam 1 malam kami berangkat menuju kampung yang ada di daerah Tembilahan, 7 jam dari kota Pekanbaru. Di sepanjang perjalanan, tentunya sahabat Kang Asep semua bisa membayangkan bagaimana penderitaan Kang Asep saat itu. Karena sakitnya tidak ada jeda walau hanya 5 menit. Singkat cerita, setibanya di kampung, aku sudah ditunggu banyak keluarga. Bahkan ibu mertuaku langsung memeluk dan menciumku sembari menangis. Setelah beristirahat sejenak, aku langsung diobati oleh orang pintar yang masih keluarga dekat dengan istriku. Walau langsung diobati, pastinya tidak mungkin aku langsung sehat. Namun saat itu aku benar-benar sakit yang teramat sangat, membuat aku tidak sabar dan tidak kuat untuk menahannya. Sempat aku meminta kepada keluarga agar mencarikan lagi orang pintar yang bisa menyembuhkan aku dengan cepat. 1 hari 1 malam aku di kampung. Aku terus diobati sampai aku merasa lelah dan capek dengan berbagai macam cara pengobatan yang diberikan kepadaku. Rasanya aku benar-benar putus asa. Beruntung aku memiliki keluarga yang begitu sabar dan ikhlas mengurus aku. Hari Kamis jam 4 subuh. Subuh itu mungkin aku sudah putus asa karena sakit tak kunjung sembuh. Lalu aku berkata kepada istriku yang memang selalu setia menemaniku. Bunda, ayah pagi ini mau pulang saja ke Pekanbaru. Ayah pengen ke makam Umi sama bapak dulu sebelum ayah menyusul mereka. Demikian ucapku. Jujur, aku menangis saat itu. Mendengar ucapanku, ia hanya mengangguk pelan, sembari menangis pula. Melihat aku berkemas, ia berkata, "Iya ya, tapi sekarang masih malam. Tunggu jam 7 pagi saja ya. Sekarang ayah istirahat dulu." Ucapnya memberi saran
dengan lembut dan aku menurutinya. Jam 5 lewat 16 menit. Istriku membangunkan aku yang ternyata aku sempat tertidur di sofa. Setelah 3 hari 3 malam aku tidak tidur. Istriku membangunkan aku untuk melaksanakan sholat fardu subuh. Aku bangun dan langsung dipapa masuk ke kamar mandi. Aku dimandikan oleh istriku. Setelahnya aku melaksanakan kewajiban sholat fardu subuh. Setelah melaksanakan sholat fardu subuh, sempat aku berpikir, baru menyadari. Walau hanya beberapa jam saja, aku sempat tertidur. Setelah 3 hari 3 malam, aku tidak tidur. Masih duduk di atas sejadah, kakak iparku yang biasa kami panggil dengan sebutan Kak Jar, datang dengan sepiring kecil lontong sayur. Lalu beliau menyuapi aku dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Sembari menyuapiku, terlihat dengan jelas ia menangis dan ia berkata kepadaku, "Engkau yang kuat dan sabar ya dek. Insya Allah adik sehat lagi." Demikian ucapnya sembari terus menyuapiku. Setelah sarapan, aku langsung istirahat dan tidur. Hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022, kira-kira jam 9 pagi, aku terjaga dari tidur. Perlahan, aku raba kepala sebelah kiri bagian belakang. Kok aneh? Demikian pikirku. Kemudian aku remas dengan pelan hingga aku remas sekuat tenaga. Kok aneh? Demikian pikirku lagi. "Bunda!" Aku berteriak yang sudah pasti membuat seisi rumah terkejut dan berlarian mendatangi kamar di mana aku berada. Dengan raut wajah terkejut dan khawatir, mereka datang dan bertanya, kenapa dan ada apa berteriak. "Bunda, kepala ayah kok nggak sakit lagi ya?" Demikian ucapku kepada istriku. Mendengar ucapanku yang mengatakan jika kepalaku sudah tidak sakit lagi, seketika semua berucap syukur kepada Allah. Bahkan ibu mertuaku sampai bersujud. Kemudian beliau memelukku seraya berkata, "Alhamdulillah, kalau udah sembuh nak," ucapnya kepadaku. Terlihat bening air matanya terus mengalir membasahi pipi tuanya. Melihat ibu mertuaku menangis karena aku, sungguh hatiku merasa sedih. Tak tega rasanya karena beliau menumpahkan terus air matanya. Ya Allah, panjangkanlah umurnya dan sehatkanlah beliau. Demikian hatiku memohon kepada Allah untuk ibu mertuaku yang begitu baik dan sangat menyayangiku. Singkat cerita, beberapa hari aku di kampung, alhamdulillah kesehatanku semakin membaik. Walau ya dalam sehari masih saja aku kambuh, namun aku tetap bersyukur daripada sebelumnya. Kurang lebih seminggu di kampung, aku merasa risau dengan pekerjaan di kantor. Karena ketika aku berangkat ke kampung, sama sekali tidak memberi kabar atau izin pimpinan. Karena itulah aku memutuskan untuk segera pulang ke kota Pekanbaru lagi. Walau sehari sebelum berangkat, sempat komandan menelepon dan masih memberi waktu untuk aku berobat dan beristirahat saja. Namun aku tetap memutuskan untuk pulang. Dari kampung mertuaku menuju Pekanbaru,
aku harus menyeberangi sungai selama kurang lebih 3 jam menggunakan transportasi speedboat ke kota Tembilahan. Di perjalanan, aku tidak banyak bicara karena pikiranku terus ke ibu mertuaku yang menangis ketika melepas aku pulang. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti kisahnya di bagian 4. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.